Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12.1 SMA Negeri 4 Kerjangebon kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai trimetylaminuria. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindega Nafisa. Saya ada Mutiana. Saya Raffi Oktavisali. Saya Muhammad Aska. Baik, materi kali ini adalah trimetylaminuria. Trimetylaminuria adalah kondisi genetik yang langka. Ketika tubuh mengeluarkan bau seperti ikan, penyakit ini bisa membuat pengidapnya tidak merasa percaya diri karena napas dan urinnya berbau ikan yang sangat kuat. Trimetylaminuria adalah senyawa kimia yang berbau ikan busuk. Itu diproduksi di usus dan seringkali dari makanan tertentu. Senyawa ini sering dikaitkan dengan aterosklerosis dan penyakit kardiovaskular yang sangat parah ketika tubuh tidak dapat memecah TMA. Trimetylaminuria dapat berkembang saat TMA ini menumpuk di dalam tubuh. Hal itu menyebabkan tubuh mengeluarkan bau yang sangat kuat. Ciri-ciri dari trimetylaminuria: yang pertama, mengeluarkan bau yang sangat kuat atau bau ikan. Yang kedua, sering berkeringat. Yang ketiga, urin dengan bau yang sangat menusuk. Penyebabnya ada pada mutasi gen FMO3 atau flavin containing dimensyline monoksigenase 3. Gen ini memberikan instruksi untuk membuat suatu enzim dengan nama yang sama, yaitu FMO3. Nah, enzim FMO3 ini berfungsi mengubah trimetilamin yang awalnya berbau menjadi tidak berbau. Nah, jika terjadi mutasi gen pada FMO3, maka proses ini akan terhambat dan trimetilanin akan menumpuk, yang dimana ini membuat bau amis atau bau ikan yang merupakan suatu ciri khas dari trimetylaminuria. Adapun jenis-jenisnya trimetylaminuria ada dua, yaitu trimetylaminuria primer dan sekunder. Untuk yang primer, mereka ini diturunkan atau diwariskan oleh orang tua biologis penderita dari trimetylaminuria. Dan untuk sekunder, mereka terjadi karena faktor lain seperti kelebihan nutrisi dan bakteri usus yang berlebihan dari penderita. Yang pertama adalah lokasi gen FMO3 terletak pada kromosom 1q24.3. Yang kedua adalah fungsi gen. Gen ini memberikan instruksi untuk membuat enzim FMO3 di hati yang bertanggung jawab untuk mengoksidasi trimetalamina TMA yang berbau menjadi trimetalamina N-oksida TMAO yang tidak berbau. Ada pula yaitu jenis mutasi. Mutasi yang terjadi umumnya adalah missense mutation atau mutasi titik yang menyebabkan pertukaran asam amino. Adapun substitusi yang terjadi melalui dua kemungkinan proses utama. Yang pertama adalah transisi penggantian basa nitrogen yang sejenis, misalnya purin ke purin, A ke G, atau pirimidin C ke T. Transversi penggantian basa nitrogen yang berbeda jenis, purin ke pirimidin ataupun sebaliknya. Meskipun mutasi nonsense juga dapat terjadi, mutasi menyebabkan hilangnya fungsi, loss of function, atau penurunan drastis aktivitas enzim FMO3. Proses mekanisme mutasi dan patofisiologi. Yang pertama, yaitu produksi TMA. Bakteri di usus memecah makanan tertentu seperti ikan, telur, hati, kacang, dan produksi kedelai menjadi trimetylumina yang berbau amis. 2. Definisi enzim. Akibat mutasi gen VMO3, enzim VMO3 di hati tidak terbentuk dengan sempurna atau aktivitasnya rendah. Ketiga, kegagalan oksidasi. Enzim VMO3 tidak mampu mengubah TMA yang berbau menjadi TMHO.
4. Akumulasi dan ekskresi. Karena tidak diubah, TMA menumpuk di dalam tubuh dan tidak dikeluarkan dalam jumlah tinggi melalui keringat, urin, dan juga nafas. Metilaminuria umumnya adalah kelainan bawaan yang bersifat kelainan autosomal resesif. Oleh karena itu, mutasi ini tidak diklasifikasikan ke dalam mutagen eksternal yang dapat dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab utamanya mutasi genetik yang diturunkan dari orang tua. TMA sekunder bisa terjadi tanpa mutasi genetik, melainkan akibat faktor lain seperti kelainan usus, infeksi, atau kelebihan TMA dalam diet. Ini lebih ke gangguan fisik, bukan mutasi. Pada dasarnya, mutasi bersifat merugikan karena membuat karakter dari makhluk hidup berubah dari biasanya. Dikatakan merugikan karena karakter tersebut sudah melalui proses adaptasi terhadap lingkungan selama jutaan tahun. Ketika mutasi terjadi, maka mutagen harus beradaptasi lagi. Akan tetapi, mutasi juga menguntungkan karena dapat melahirkan spesies dengan sifat-sifat unggulan, misalnya pada buah semangka tanpa biji atau buah stroberi yang berukuran besar. Oleh sebab itu, mutasi dikatakan sebagai salah satu kunci evolusi makhluk hidup di dunia. Penerapan pengetahuan tentang mutasi perubahan materi genetik DNA atau RNA dalam kehidupan sehari-hari sangat krusial, terutama untuk melindungi kesehatan tubuh dan menjaga kelestarian lingkungan. Mutasi bisa bersifat merugikan, seperti menyebabkan penyakit, atau malah menguntungkan seperti evolusi, adaptasi, dan juga bioteknologi. Adapun penerapan pengetahuan mutasi dalam kesehatan dan lingkungan yaitu pada bidang kesehatan seperti mencegah dan mengobati. Yang pertama yaitu pencegahan mutasi berbahaya dengan cara menghindari paparan radiasi dan bahan kimia mutagen seperti menggunakan tabir surya atau sunblock untuk mencegah mutasi sel kulit akibat sinar UV. Selanjutnya yaitu melakukan gaya hidup sehat dengan menghindari asap rokok, makanan olahan berbahaya, dan polusi udara yang dapat menyebabkan kerusakan DNA dan meningkatkan risiko kanker. Selanjutnya, menghindari X-ray berlebihan, yaitu membatasi pemeriksaan medis yang menggunakan radiasi jika tidak diperlukan. Yang kedua, pengobatan dan diagnosis seperti radioterapi kanker dengan menggunakan radiasi sinar X atau gamma untuk menginduksi mutasi pada sel kanker agar berhenti tumbuh atau mati. Kemudian ada screening genetik atau prenatal, yaitu memeriksa cairan ketuban atau sampel genetik untuk mendeteksi kelainan genetik seperti Down syndrome atau anemia sel sabit pada janin. Selanjutnya ada pengembangan vaksin, yaitu memahami mutasi virus yang sangat penting untuk memperbarui vaksin agar tetap efektif. Kemudian ada antibiotik, memahami bahwa pengguna antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan bakteri bermutasi menjadi resisten atau kebal. Selanjutnya pada bidang lingkungan, yaitu adaptasi dan teknologi. Yang pertama ada pemulihan tanaman atau mutation breeding, seperti radiasi sinar gamma yang digunakan pada benih tanaman untuk menciptakan mutasi menguntungkan seperti tanaman yang lebih tahan kekeringan, tahan hama, atau memiliki hasil panen yang lebih tinggi. Contohnya pada padi dan gandum. Yang kedua yaitu bioremediasi atau pemulihan lingkungan dengan menggunakan bakteri atau mikroorganisme yang telah dimutasi secara alami atau rekayasa untuk menguraikan polutan berbahaya seperti tumpahan minyak di laut atau limbah plastik. Yang ketiga yaitu konservasi spesies, yaitu memahami variasi genetik yang dihasilkan dari mutasi, yaitu membantu ilmuwan memprediksi kemampuan spesies untuk beradaptasi dengan perubahan iklim atau lingkungan baru.